Ya, harddisk dan harddisk. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang memiliki permasalahan yang sama, di sini kita tos dulu deh, tos dulu. Yaps, jadi di sini kita mengalami pengalaman yang cukup memprihatinkan teman-teman. Dan ya ini cukup menyebalkan juga. Kenapa? Karena di sini memang kita tidak bisa bertaruh apapun ya tentang hal ini gitu loh teman-teman. Jadi yang namanya harddisk kayak gini memang sangat rentan kalau misalnya di sini tuh kita udah nggak bisa akses lagi file kita gitu loh. Ya, ini adalah harddisk 1 terabyte teman-teman. Dan ini pembelian di tahun 2019-an lah ya. Ya itulah kelihatan ya teman-teman di sini. Dimana ini itu dia kasusnya adalah dia sudah tidak bisa diakses. Terus yang kedua, ini powernya tidak hidup teman-teman. Jadi ketika kita colokkan itu dia tidak muter sama sekali gitu loh teman-teman. Berarti di sini ada beberapa kemungkinan dan kemungkinan yang paling besar adalah di bagian powernya. Ada di sini sehingga dia tidak ngangkat. Dan ini ada satu hal lagi, ketika kita goyang-goyangkan teman-teman, di sini tuh ada kayak suara tuh. Jadi kayak ada suara gitu. Misalnya di sini bisa aja di IC power, terus bisa aja di bagian yang ada di dalamnya itu ada yang patah gitu ya teman-teman. Bukan di ploternya ya, tapi ada yang di mungkin di headnya atau di mana gitu ya seperti ini. Dan di sini sebenarnya hal yang paling besar adalah kita kehilangan data yang ada di dalamnya. Semisal nih, kalau misalnya kalian itu membackup foto, video, ya mungkin video kenangan kalian seperti dari smartphone gitu, biar smartphone ini itu tidak penuh gitu ya teman-teman untuk galeri ataupun untuk file storage-nya gitu ya. Biar tidak penuh kita taruh ke hard disk. Nah, kita berharap agar file itu terjaga dan terjamin gitu ya. Ternyata enggak. Jadi kalau misalnya di situ itu di sini udah rusak kayak gini, ya kita nggak bisa apa-apa juga gitu ya teman-teman ya sebagai pengguna biasa gitu ya. Yang pertama, di sini kita tidak punya ruangan khusus steril untuk bisa misalnya kita itu mau memperbaiki sendiri ya, membongkar gitu. Karena membongkar hard disk kayak gini pun juga dia sebenarnya membutuhkan ruangan yang steril dari debu dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Dan itu pun juga kalau misalnya di situ kita memiliki ilmu untuk itu gitu loh teman-teman. Misalnya kalau misalnya ada kerusakan di bagian yang berkaitan dengan power, misalnya kita bisa kanibalkan dari harddisk yang lain gitu ya. Nah tetapi entahlah apakah itu bisa ataukah ada penanda khusus yang itu tuh tidak bisa gitu ya. Misalnya kayak gitu. Atau nah seperti di ini ya, di SSD ya teman-teman. Kalau di SSD kan itu dia memang satu paket ya teman-teman ya. Jadi ini ketika aku coba lihat-lihat itu dia agak susah untuk dikanibalkan. Misalnya di ini ya, misalnya WD blue kayak gini, di WD blue yang sama misalnya di sini tuh ada kerusakan di power. Nah kayak gitu kita bisa ganti kayak gitu. Masih bisa kali ya, mungkin masih bisa, tetapi tetap aja kita butuh ruangan steril juga ya teman-teman untuk itu ya, untuk bisa membongkar hal ini dan juga pengetahuan itu tadi teman-teman. Dan ya aku belum riset lebih dalam ya untuk itu apakah itu bisa atau enggak, tapi yang jelas di sini untuk recovery data pun ya, ketika di sini itu terjadi kerusakan yang semacam ini gitu ya, dia udah nggak bisa kedetek sama sekali gitu ya. Nah tetapi kan ini yang jelas plotter yang ada di dalamnya, yang bundaran kepingan yang ada di dalamnya itu kan masih bagus ya, masih bagus. Nah tetapi biaya untuk recovery itu tidaklah mudah ya, tidak murah teman-teman. Jadi mungkin kalian harus mengeluarkan 6 juta, 7 juta, 8 juta kayak gitu, dan itu pun juga dihitung berdasarkan ini ya, kapasitas dari hard disk juga gitu ya teman-teman. Jadi memang dilema ya. Ibarat kata ketika kalian itu menyimpan berbagai macam arsip di hard disk kalian, tiba-tiba nggak bisa diakses. Wih, itu jadinya bagaimana itu ya? Jadi rusak gitu ya, seperti itu. Ada beberapa hal yang itu dapat menjadi penyebab gitu ya, penyebab terjadinya kerusakan ini. Nah, sebenarnya ini bukan hard disk yang ada di komputerku ya, tentunya. Itu bukan. Jadi, ketika kalian itu yang pertama ya, kalian pertama itu mendapatkan pasokan listrik yang stabil, artinya tidak jeglek-jeglek gitu ya, tidak muter-mati kayak gitu. Pertama, yang kedua, di sini tempat kalian itu datar nih, teman-teman. Jadi kalian tidak memiringkan ya, tidak memiringkan PC gitu ya. Karena memiringkan PC itu bisa aja menjadi penyebab hal itu terjadi gitu ya. Apalagi ketika proses penulisan data tiba-tiba listrik mati. Nah, itu sangat rentan banget ya, teman-teman, untuk kena gitu ya. Seperti itu. Terus yang ketiga di sini untuk power supply-nya di sini aman ya, teman-teman ya. Jadi di sini aku belinya memang ini grade-nya sudah grade yang lumayan ya, teman-teman. Ya kisaran 500 ribuan ke atas lah ya dulu ya, teman-teman. Yang dia itu ya bukan bagus-bagus amat ya, tapi dia itu bronze ya, ada sertifikat bronze-nya. Seperti itu, walaupun belum ke gold ya, tapi ya lumayan lah ya, seperti itu, teman-teman. Terus yang keempat, di sini untuk pengkabelan aku benar-benar memperhatikan ini ya, teman-teman ya. Jadi aku di sini itu aku beli kabelnya itu yang tidak asal beli murah ya teman ya, seperti itu. Untuk ini untuk kabel SATA maupun untuk yang kabel powernya ya, karena kabel powernya itu kan udah dari PSU-nya atau dari power supply-nya gitu ya teman, seperti itu. Nah sehingga di sini ada pengalaman yang ada di komputer ini sampai sekarang ya, ini udah beberapa tahun ini masih aman ya teman-teman. Tapi kita nggak menampik ya, misalnya masih ada nanti kendala kayak listrik tiba-tiba mati-mati kayak gitu ya teman-teman, itu menjadi penyebab ya teman-teman. Karena kalau misalnya PC kayak gini itu biasanya kan memakai UPS ya teman-teman, memakai UPS. Tapi di sini aku memang tidak memakai UPS karena di sini harga UPS pun juga mahal dan perawatannya
kecepatannya pun juga lumayan gitu ya. Kalau misalnya PC itu digunakan terus-menerus, itu kan otomatis untuk baterainya akan mengalami penurunan ya, dan kita perlu untuk mengganti ya semacam itu gitu ya teman-teman. Jadi harus ada biaya perawatan lebih gitu ya. Walaupun demikian sebenarnya UPS itu jauh lebih aman ya teman-teman untuk menjaga perangkat kalian, terutama untuk penyimpanan kayak gini. Kalau misalnya sedang melakukan penulisan ya, kalau enggak sedang melakukan penulisan mungkin aman-aman aja, tapi kalau sedang melakukan penulisan, nah itulah yang jadi kendala teman-teman. Jadi ketika kalian sedang copy data, kalian sedang edit, ataupun kalian sedang apapun itu yang itu menuliskan data di hard disk, dan hard disk ini sedang menuliskan datanya ke piringannya gitu ya teman-teman, seperti itu, dan tiba-tiba mati, wah itu dia teman-teman. Walaupun itu damage-nya tidak langsung terasa ya, biasanya mungkin akumulasi ya. Kalau misalnya hal itu terjadi terus-menerus, itu bisa jadi menjadi penyebab itu gitu ya. Karena kalau sudah kayak gini ya sudah gitu ya, bagaimana lagi. Ini tandanya kayak gini teman-teman. Ini seperti yang ada di sini. Jadi aku udah 2 kali ya, walaupun di sini bukan HDD yang ada di komputerku, di sini teman-teman. Nah seperti ini udah 2 kali. Jadi di sini tuh aku kan pakai docking ya. Ini docking Orico. Nah ini dia, ini docking ya, dulu pernah aku bahas juga di sini. Dan ini tuh sebenarnya adapternya sudah ini, adapternya kan udah rusak ya teman-teman. Jadi aku tuh cari-cari untuk adapter gitu ya, dan ternyata aku itu dapat gitu ya teman-teman. Di sini aku dapat adapter untuk ini gitu ya teman. Dan ini dia adapternya. Jadi adapter yang kayak gini. Memang mencari adapter yang mirip, karena ini kan kayak gini kan dia harus sesuai dengan voltase yang disarankan ya. Di sini biasanya kayak gini teman-teman. Tuh. Ini kalau kalian lihat di sini itu biasanya ada saran untuk input ya adapternya. Di situ 12 volt 3 ampere teman-teman. Tuh kalian lihat 12 volt 3 ampere. Dan aku cari-cari ternyata di Semarang itu ada teman-teman. Jadi ini kayak gini ya, ini ringan sih kayak gini teman-teman, seperti ini. Dan aku mencoba untuk menjual ini gitu ya teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian itu coba untuk kalian mencari yang 12 volt 3 ampere, mungkin kalian bisa menuju ke tokoku gitu ya, seperti itu. Dan di sini biasanya kita akan coba dulu teman-teman. Jadi sebelum kita kirim gitu ya, ini kita akan coba dulu. Dan ya kayak gini teman-teman. Jadi ini bentukannya kayak gini. Ya, walaupun di sini mungkin untuk dari segi kualitas ini tidak sama ya kayak yang bawaannya, karena bawaannya itu dia agak berat di sininya. Ini tuh ringan teman-teman. Ya cuman memang harganya ya gitulah, ada harga ada rupa ya teman-teman. Karena aku cari yang memang asli ini itu susah. Kayak gitu teman-teman. Dan ya ini work well ya, seperti itu teman-teman kalau kalian lihat di sini. Nah, ketika kita ini pasang di sini teman-teman, ini dia tidak ada respon sama sekali loh. Dia tidak ada respon sama sekali tuh kalau kalian lihat di sini. Tuh, dia hanya merah aja kayak gitu. Ini udah nyala ya teman-teman ya. Ini sama dengan ini gitu ya, sama dengan SSD yang ini. Jadi ini tuh udah nggak respon untuk powernya gitu. Kalian lihat di sini ya, dia tidak respon untuk powernya. Sedangkan ini yang normal ya, kita tunjukkan pada kalian yang normal. Yang normal itu seperti ini teman-teman. Tuh, dia langsung nyala nih, dia langsung terhubung kayak gini teman-teman. Ini yang normal ya. Oke, gitu. Ini yang normal. Nah, bagaimana untuk hard disk yang normal? Nah, ini adalah hard disk backup ya teman-teman. Jadi di sini memang ini tidak kita colokkan ke komputer. Jadi ini cuma kita gunakan untuk backup data. Jadi kita akses pas kita butuh saja. Nah, seperti ini. Jadi kita nyalakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau cabut, kita matikan dari sini dulu. Nah, kalian lihat di sini, dia nyala teman-teman. Ya seperti ini. Oke. Jadi ini kondisinya sudah nyala. Dan ini benar-benar tidak bisa ngangkat. Kita sudah coba berkali-kali teman-teman di sini. Dan ya sudah, kita juga sudah coba di komputer ya, di beberapa komputer. Seperti itu juga sama teman-teman. Di situ kita coba di beberapa, kita kan coba ya, tidak hanya di satu komputer nih. Di beberapa komputer tetap sama. Dan ya padahal di sini ada berbagai macam file yang penting juga, lumayan gitu ya teman-teman. Tetapi ya itu tadi, itu adalah resiko ketika kita itu menyimpan file di hard disk. Ya seperti itu teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang memiliki permasalahan atau keluh kesah yang sama di sini, kalian bisa langsung aja kalian komen gitu ya. Dan ceritakan saja pengalaman kalian seperti apa di sini tentang kalian itu memiliki problem menggunakan hard disk semacam itu gitu ya. Apalagi misalnya kalian adalah seorang fotografer, videografer, kalian menyimpan file gitu ya, menyimpan file-file hasil foto, jerih payah foto kalian, video yang kalian ambil gitu ya teman-teman, seperti itu. Kalian simpan di hard disk, kalian itu berpikir bahwa di situ tuh akan aman-aman saja, dan ternyata ketika kalian akses itu nggak bisa dan hilang semua gitu ya. Dan kalau misalnya itu mau direcovery, ternyata biayanya ngeri banget, itu sampai 6 juta, 10 juta bahkan kayak gitu teman-teman, seperti itu. Dan ya mungkin buat kalian yang udah pernah punya pengalaman recovery ya gitu ya teman-teman. Nah itu kalian bisa langsung aja tuliskan ke kotak komentar tuh ya, kalian seperti itu. Kalian bisa konekkan ke channel kalian ya, kalau misalnya kalian punya video kayak gitu ya, punya video dokumentasi kalian itu merecovery gitu ya, kalian bisa sematkan aja di komentar ya teman-teman, di komentar ya, seperti itu gitu. Ngeri bro, ngeri ya di sini. Ini pun juga sudah tidak garansi lagi, karena untuk hal sikit kayak gini tuh dia garansi cuma 2 tahun gitu ya teman-teman, untuk hard disk kayak gini gitu ya. Ini udah dari 2019 ya, seperti itulah teman-teman. Dan di sini aku jadi berpikir nih,
Jadi berpikir, ini sepertinya daripada kita menyimpan banyak file di hard disk, mending langsung aja di sini. Kalau misalnya kalian ada konten kreator ya itu udah cocok gitu ya. Jadi video yang kalian buat kayak gitu, kalian langsung aja di situ upload ke YouTube, itu bisa jadi duit juga kalau misalnya itu akan berhasil gitu ya. Seperti itu teman-teman. Di sini aku juga ada punya banyak hard disk ya teman-teman. Ini ada beberapa dari laptop ya, dari laptop yang rusak, dan ya beberapa kita gunakan untuk backup data juga, dan beberapa itu ada yang sudah mati juga sama teman-teman kayak gitu. Dan kasusnya adalah itu, ketika hard disk sudah kayak gitu ya sudah, itu di recovery nggak bisa, di apa-apain nggak bisa teman-teman. Dan kehilangan data itu adalah salah satu problem utama ya, permasalahan pertama, karena data itu yang penting gitu ya, data yang ada di sini gitu ya. Misalnya data, katakanlah data foto kalian ya, foto lama kalian itu kan dia nggak bisa kembali lagi gitu ya, kayak gitu teman-teman, kayak gitu, kecuali di recovery yang biayanya juga cukup mahal tadi teman-teman, seperti itu. Nah, jadi konklusinya, kesimpulannya adalah di sini kita perlu hati-hati ya teman-teman di sini untuk penggunaan kayak gini gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini adalah salah satu pengalaman di mana itu tadi ya. Ini ada beberapa yang aku curiga gitu ya di situ. Jadi ketika menggunakan ini, PC-nya itu miring gitu ya. Jadi PC miring itu sebenarnya tidak direkomendasikan kalau misalnya kalian itu memakai hard disk. Nah, tetapi kalau misalnya kalian pakai SSD mungkin itu bisa bebas ya, karena kalau laptop pakai laptop dan sebagainya kalian bebas mau apain aja gitu ya. Karena untuk SSD itu kan dia bukan magnetis ya, bukan mekanis ya teman-teman, mekanis ya, bukan mekanis ya, sistemnya bukan, dia tidak muter piringan kayak gitu seperti itu. Jadi kalau kalian mau miringkan, jungkir balikan itu juga nggak masalah. Tapi kalau untuk hard disk ya itu butuh treatment khusus gitu ya. Jadi kita harus seperti ini nih, kayak gini. Terus yang kedua, kita harus menjaga untuk powernya gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian punya banyak budget, saya rasa dengan adanya UPS ya teman-teman ya, UPS kayak gitu itu sangat membantu ya teman-teman. Jadi untuk menjaga agar hard disk kalian itu tidak rusak ya, ketika hard disk kalian itu kalian colokkan ke komputer gitu ya. Terus yang ketiga, nah biasanya teman-teman ya, biasanya di sini kalau misalnya katakanlah di sini sedang kalian tidak colokkan ke komputer, kalau hard disk ini dia sampai jatuh, nah itu dia. Apalagi kalau misalnya piringannya kan, itu kalau misalnya hard disk kayak gini dia jatuh ke lantai gitu ya, itu kan pasti ada dua kemungkinan, itu bisa selamat ataupun yang kedua ada retakan yang ada di ploternya. Sorry teman-teman, aku tadi salah pengucapan ya, bukan plotter, platter ya, namanya platter ya, platter tuh kan. Nah, jadi platter itu yang seperti ini nih teman-teman, platter. Aku kadang balik-balik ya di sini ya untuk pengucapan platter ya. Platter, ini piringannya yang ada di sini nih teman-teman. Oke. Jadi piringan ini kalau misalkan jatuh itu bisa aja retak ya. Kalau udah retak ya sudah, itu adalah salah satu gerbang menuju kerusakan, dan mungkin udah nggak bisa dibaca lagi gitu ya. Dan di recovery pun mungkin akan susah kayak gitu. Berbeda kalau misalnya di sini masih ada ya, di sini masih oke ya teman-teman. Itu masih bisa ya, kemungkinan besar di recovery. Dan ya kalian perlu siapkan dana gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan tentu ada beberapa ini juga ya. Kalau misalnya kalian itu sangat aware tentang privasi data, mungkin kalian akan mencari tempat yang itu benar-benar tempatnya itu dia tidak menyalahgunakan data konsumen ya teman-teman, seperti itu. Karena susah juga gitu ya kalau misalnya di situ nanti ketika kalian katakanlah itu kalian recovery kan, tetapi ternyata nantinya ketika di situ melihat data penting itu di copy dan lain sebagainya, itu kan berbahaya juga gitu ya teman-teman. Jadi ya perlu mencari juga di situ tempat yang tepat gitu ya untuk itu, untuk recovery yang dia itu menjamin kerahasiaan data dari konsumennya, seperti itu. Terutama ketika itu berupa aset-aset foto ataupun video hasil fotografi ya, kayak gitu, yang itu mungkin kalian jual mahal gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu berbahaya juga jika misalnya itu katakanlah nantinya diambil orang, dijual lagi gitu. Walaupun ketika di digital kayak gini mungkin kalian bisa langsung paham nih, wih ini kan adalah karyaku gitu ya, mungkin kayak gitu ketika kalian. Tapi kan itu kan sangat susah juga kalau misalnya di situ tuh ada di berbagai macam tempat gitu ya, dan untuk men-tracking pun juga susah. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu hal yang ya kita sampaikan untuk saat ini ya di video ini. Dan memang untuk hard disk ini ada banyak sekali komponen yang ada di dalamnya teman-teman. Ada banyak sekali komponen yang ada di dalam si hard disk tersebut, termasuk yang paling utama adalah si platternya ini ya. Platter bukan plotter ya teman-teman ya, sorry tadi aku bilangnya itu adalah plotter, jadi hampir mirip juga ya gitu ya, kadang itu terbalik-balik ya. Ini dia, ini agak kelihatan ya di sini. Nah, seperti inilah teman-teman. Jadi ada berbagai macam komponen yang di dalamnya. Ada yang tadi di sini ada headnya di bagian sini, ini platternya. Di sini ada slider head, terus ada spindle di sini, ini case mountingnya ya, seperti itu. Dan plattersnya itu biasanya di sini akan tumpuk-tumpuk ya teman-teman ya. Di sini kalau misalnya di sini semakin besar kapasitas si hard disknya, itu juga di sini nantinya akan ada beberapa kepingnya teman-teman. Nah, semakin banyak dia akan nambah gitu ya teman-teman, seperti itu, dengan kapasitas ukuran hard disk yang sama, seperti itu teman-teman. Banyak banget di sini, bisa aja di sini komponen yang rusak itu di salah satu dari ini gitu ya teman-teman, seperti ini, salah satu dari ini gitu ya, bisa aja terjadi di situ, termasuk power konektornya itu. Oke. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau misalnya kalian tadi butuh adapter ya kayak gini, ya adapter yang dua, kalian cek aja di toko kita di situ. Nanti kita akan kita taruh di deskripsi teman-teman.
seperti itu. Dan ya, ilmu kayak gini tuh kadang penting ya teman. Jadi untuk kita itu aware ya, walaupun di sini katakanlah di sini tidak berada di teknisi ataupun apapun itu di situ sebagai seorang pengguna ya di komputer sendiri ya, berkaitan dengan komputer, multimedia dan lain sebagainya, di sini sangat penting sekali teman-teman, karena ini berkaitan dengan data dari kamera, semuanya juga bisa masuk ke sini ya datanya kalau mau diolah dan lain sebagainya di komputer, dan dari smartphone, dari HP ataupun dari action kamera, dari kalian itu download dari internet, upload dan lain sebagainya, di sini semuanya itu berkaitan dengan penyimpanan, entah itu hard disk ataupun itu adalah SSD teman-teman. Seperti itu. Memang keduanya dia memiliki penanganan yang berbeda, tetapi ya itu tadi beberapa hal tadi itu yang menyebabkan resiko kerusakan itu kebanyakan juga sama ya, mirip teman-teman, termasuk yang paling utama tadi ya listrik juga ya teman-teman ya, listriknya. Dan keduanya juga sama-sama ya, kalau misalnya jatuh gitu ya, jatuh ke lantai gitu ya, itu keduanya itu rentan rusak teman-teman. Perangkat elektronik itu kalau sudah jatuh ke lantai dalam ketinggian tertentu itu rentan rusak ya, apalagi sudah ada patahan di dalamnya kayak gitu teman-teman. Oke, alright, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti ini ya. Ini kalau kita mau copot, kita matikan dari sini. Oke, jadi kita langsung cabut. Oke, sudah bro, arsip.